Kali ini kita akan belajar tentang koneksi antar materi ya. Kita sudah masuk ke topik 2 di modul 1 ya, masih di modul 1 tapi sudah masuk topik 2 dan ini sudah mau selesai kok. Ya, jadi di bagian ini seperti biasa Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan. Kita baca ya. Nih. Bapak Ibu, bagaimana belajarnya sampai hari ini? Tentunya banyak konsep atau teori yang sudah dipelajari, baik dari membaca modul, diskusi dengan rekan, dan mungkin ada yang juga dengan setia menonton video yang saya buat secara sederhana, nggak pakai edit-editan, ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang pertama, selama ini prinsip pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk peserta didik yang ada di TK? Masih ingat ya? Kita sudah belajar tentang prinsip dari 4 tokoh. Nah, selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan belum salah satu dari tokoh-tokoh tersebut? Nah, dijelaskan di situ. Ingat, saat mengerjakan tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting Bapak Ibu paham apa yang ditanyakan dan apa jawabannya ya. Oke ya, nomor 1 clear ya. Kita lanjut ke nomor 2. Selama ini Bapak Ibu dalam mengajar ya, membuat asesmen formatif itu seperti apa? Sudah ditonton kan video tentang asesmen yang dari Kemendikbud ya? Ada di video saya bagian keberapa gitu ya, ditontonnya ada di PMM semuanya. Bapak Ibu manfaatkan PMM-nya. Sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan PMM. Di situ sudah lengkap dan bahasanya sangat sederhana ya. Diisi ya, nomor 2 itu dijawab selama ini tuh seperti apa asesmen formatifnya ya. Kemudian yang ketiga, selama ini bagaimana Bapak Ibu menerapkan asesmen anak usia 4-6 berdasarkan teori kecerdasan majemuk. Masih ingat ya, teori kecerdasan majemuk ada di topik 1. Ada 8. Nah, itu dikaitkan dengan pembuatan asesmen. Asesmen itu kalau bahasa gampangnya itu adalah penilaian. Itu aja sudah gampangnya. Ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu perlu terus belajar membaca semua modul yang ada di PMM. Nah, sudah ya. Kemudian sampai deh di akhir bagian di topik 2 ini. Setelah ini selesai, Bapak Ibu akan masuk ke topik 3. Sebenarnya semuanya sama tahapannya ya. Ini aksi nyata. Aksi nyata di sini Bapak Ibu silakan ya. Pilih salah satu konsep prinsip pembelajaran. Masih ingat ya, prinsip pembelajaran yang disampaikan oleh keempat tokoh. Bapak Ibu boleh pilih salah satu. Mau pakai Montessori, Vygotsky, Shafei, atau yang terakhir Ki Hajar Dewantara. Boleh pilih salah satu saja yang menurut Bapak Ibu mudah dipahami oleh Bapak Ibu sendiri ya. Setelah Bapak Ibu memilih salah satu konsep, kemudian Bapak Ibu silahkan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di TK Bapak Ibu. Jadi tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Dirancang yang sesuai dengan kondisi di sekolahan Ibu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kaitkan dengan salah satu prinsip tokoh. Prinsip pembelajaran tadi. Misalnya nih Bapak Ibu mau pakai Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira rancangan Bapak Ibu tuh sudah sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara enggak? Nah, kalau lupa dibaca lagi Ki Hajar Dewantara itu kemarin seperti apa ya prinsipnya? Seingat saya, Ki Hajar Dewantara itu menerapkan prinsip kemerdekaan di mana guru bertindak sebagai teman ya, teman diskusi kalau nggak salah. Coba dibaca lagi ya. Nah, apakah rancangan pembelajaran itu sudah sesuai dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara? Atau kalau mau pakai Montessori di mana menyediakan dan mendesain
lingkungan belajarnya sedemikian rupa dan memberikan rangsangan-rangsangan. Nah, itu Montessori ya. Coba rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu sesuai dengan salah satu tokoh yang menjelaskan tentang prinsip pembelajaran. Cari yang mudah saja ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan utama rancangan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang sudah pernah Anda buat. Maksudnya, mungkin dulu belum memahami tentang prinsip pembelajaran. Mungkin ya. Nah, sekarang kan sudah paham nih, sudah tahu karena sudah belajar di modul ini. Nah, perbedaannya apa antara yang dulu dengan yang sekarang? Gitu ya. Oke, itu aksi nyata. Nah, ini dokumen aksi nyata pada topik ini disimpan pada drive sendiri dalam bentuk PDF. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan, ini apa ya? Drive itu apa? PDF itu apa? Bisa googling, banyak sekali di YouTube ya. Nah, kemudian cerita reflektif terdapat kasus 2 yang Anda jawab di sesi setelah latihan pemahaman. Jadi setelah aksi nyatanya selesai, baru kemudian Bapak Ibu mengerjakan cerita reflektif ya. Nah, ini studi kasusnya seperti ini ya. Sebagai seorang guru yang akan merancang aktivitas pembelajaran yang berbasis kebutuhan anak dengan metode bermain, namun ternyata ditemukan kendala bahwa media yang dianjurkan oleh teman sejawat atau berdasarkan kajian literatur bahwa menggunakan media berbasis komunikasi itu dapat jadi solusi. Tapi kemampuan Anda sebagai guru itu sebenarnya masih kurang dalam hal membuat game video pembelajaran. Nah, kira-kira solusinya apa? Itu yang harus Bapak Ibu jawab di studi kasus cerita reflektif 2. Ini metode pemahaman ya. Kalau misalnya suatu saat saya sempat, nanti kita akan bahas soal-soal ini ya. Oke, nah ini cerita reflektifnya. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sesi pada topik 2, silahkan Bapak Ibu guru menjawab pertanyaan dari studi kasus 2 yang tadi yang tentang kendala seorang guru yang kesulitan mengoperasikan atau membuat tentang video apa tadi ya, video game apa ya tadi ya. Ya, nanti dibaca lagi ya. Nomor 1, nih, bagaimana Anda mengatasi masalah kekurangan dalam membuat media berbasis teknologi. Kira-kira kalau Bapak Ibu memiliki kelemahan di bidang teknologi, kira-kira apa ya solusinya? Gitu ya. Dijawab di situ. Kemudian bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen pembelajaran berbasis teknologi sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Gitu. Ya, ingat tidak ada benar, tidak ada salah. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa dibaca dan dilihat videonya sampai tuntas. Kita lanjut di video berikutnya, topik 3.